Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Soleha, siswa-siswi kelas 3 SDIT Harunia. Apa kabar hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, senantiasa bahagia dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya. Anak soleha, di video kali ini kita akan lanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam yang akan mempelajari tentang pelajaran kedua. Jika di video yang lalu kita belajar pelajaran 1, maka di video kali ini kita pelajari materi di pelajaran kedua. Selamat menikmati tayangan video pembelajaran pendidikan. Baik, anak soleha yang ustazah sayangi, di video kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang senangnya belajar surah An-Nasr. Ustazah mau tanya dulu, siapa di antara kalian yang sudah hafal surah An-Nasr atau sering membaca surah An-Nasr? Ya, surah An-Nasr merupakan salah satu surah yang terdapat dalam Al-Quran. Surah An-Nasr diturunkan di kota Mekah sehingga digolongkan ke dalam surah Makkiyah. Jadi dalam Al-Quran itu ada penggolongan surah-surah tergantung diturunkan di kota Mekah atau Madinah. Jika diturunkan di kota Mekah, maka digolongkan ke dalam surah Makkiyah. Namun jika diturunkan di kota Madinah, maka digolongkan ke dalam surah Madiniyah. Surah An-Nasr terdiri atas 3 ayat. Karenanya surah An-Nasr termasuk dalam surah. Iya, coba sekarang kalian perhatikan di tayangan ini ada 5 bacaan yang terdapat dalam surah di Al-Quran. Di antara kelima bacaan ini, manakah yang merupakan bagian dari surah An-Nasr? Apakah yang pertama wal 'asr, atau yang kedua minal jinnati wan nas, atau yang ketiga lam yalid walam yulad, atau yang keempat maliki yaumiddin, ataukah yang kelima idza jaa nasrullahi wal fath? Baik, sebelum kita melanjutkan tentang bagaimana cara membaca surah An-Nasr, coba kalian amati gambar berikut ini. Di dalam gambar ini terdapat siswa-siswi dan seorang guru. Guru tersebut sedang membacakan bacaan idza jaa nasr. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah ayat pertama dari surah An-Nasr. Yang kita baca pertama adalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertamanya berbunyi idza jaa nasrullahi wal fath. Perhatikan panjang bacaan yang ada di dalam ayat pertama. Yang pertama adalah idza. Kata za di situ setelahnya ada kata alif. Maka kata idza dibaca panjang 5 harokat. Kemudian kata ja atau jim
Yang setelahnya juga ada tanda alif dan ada tanda seperti bendera, maka panjangnya adalah 5 harokat atau biasa. Kita lanjutkan di ayat kedua. Bacaan surah An-Nasr adalah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Huruf kho itu harus kalian baca di pangkal tenggorokan dan dibaca. Kemudian di kata wa ra'aitan nas itu kata ai di situ dibaca ai bukan ai. Bukan kalian baca waro'ai salah, tapi waro'ai tanna saya dahulu. Oke. Ayat ketiga berbunyi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Nah, di sana ada huruf fasabbih, huruf ba, dan juga kata rabbika, huruf ba di sana ada tanda tasydid. Tasydid, jika kita ketemu bacaan yang ada tanda tasydidnya, maka dia harus dibaca ya ditekan. Jadi dia ada penekanan. Nah, jika tadi Ustazah bacakan bagaimana cara membaca surah An-Nasr, berikutnya adalah kita belajar bagaimana cara menghafal surah An-Nasr. Mengapa kita harus menghafal surah An-Nasr? Karena hafalan surah An-Nasr dapat kita gunakan dalam bacaan sholat, sehingga ketika kita sudah membaca bacaan Al-Fatihah dalam sholat, maka bisa kita lanjutkan surah pendek yang harus kita baca adalah surah An-Nasr. Kemudian bagaimanakah cara menghafal surah An-Nasr? Caranya mudah, yaitu melafalkan secara berulang ayat per ayat hingga hafal atau mendengarkan pelafalan temanmu. Jadi ada banyak cara sebenarnya supaya kita bisa menghafal surah An-Nasr. Tinggal kita cari cara yang seperti apakah yang membuat kita mudah untuk menghafal surah An-Nasr. Itu terserah kalian saja bagaimana cara mudahnya untuk menghafal. Berikut Ustazah bacakan surah An-Nasr dan bagaimana bentuk penulisan dari surah An-Nasr. Nah, dengan ini kalian bisa menghafalnya ayat per ayat. Setelah kalian hafal, nanti baru Ustazah akan minta kalian untuk membacakan hafalan kalian satu persatu. Nah, di dalam tayangan ini kalian bisa lihat sendiri. Jika yang sudah bisa baca Quran yang besar, maka insya Allah bisa membaca surah yang Ustazah tampilkan. Nah, di ayat pertama di sana ada kata, ya ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, di situ kalian baca berulang-ulang. Jika kalian sudah hafal lancar tanpa ada salah, maka kalian lanjutkan di ayat kedua. Sama seperti ayat pertama, kalian hafalkan, kalian baca berulang-ulang dulu, kemudian setelah kalian baca berulang, kalian hafal dan kalian coba dulu dari ayat pertama, kemudian ayat kedua. Nah, jika ayat pertama dan kedua sudah lancar tanpa salah, maka kalian boleh lanjut menghafal di ayat ketiga. Nah, begitu juga di ayat ketiga, kalian baca dulu berulang-ulang hingga kalian hafal, dan jika sudah hafal, maka kalian coba
untuk menghafal ketiga ayat di surah An-Nasr ini dengan bantuan orang tua di rumah untuk melihat apakah hafalan kalian itu sudah benar atau belum. Jadi kalian bisa baca dari ayat pertama, kedua, dan ketiga. Jika sudah benar, nah, demikian tadi pelajaran pendidikan agama Islam tentang bagaimana cara kita membaca dan menghafal surah An-Nasr. Semoga bisa kalian pahami, kalian mengerti, dan akhir kata Ustazah ucapkan terima kasih karena kalian sudi menonton video pembelajaran ini hingga selesai, dan insya Allah kita jumpa lagi di video pembelajaran pendidikan agama Islam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.